Jawa itu Melayu, Bugis itu Melayu, Minangkabau memang Melayu, keturunan Aceh adalah Melayu. Inilah juga bahaya kalau kita pergi kepada ketuhanan Melayu. Kita kena utarakan Melayu yang berwibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video yang saya ambil dari Ajis Traki Channel dengan judulnya Alasan Kenapa Malaysia Memelayukan Suku-suku di Indonesia. Oke, sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu videonya. Jawa itu Melayu, Bugis itu Melayu, Minangkabau memang Melayu, keturunan Aceh adalah Melayu. Upaya pemerintah Malaysia untuk memelayukan suku-suku Indonesia telah berlangsung sejak lama. Propaganda itu semakin masif dan terang-terangan dilakukan oleh para pemimpin negara itu. Dan ini adalah video pertama di channel ini yang mengangkat isu itu. Tim kami akan menganalisis secara kritis dan mendalam apa sebenarnya alasan utama pemerintah Malaysia melakukan strategi memelayukan semua suku-suku di Nusantara Indonesia. Sebelum lebih jauh, mari kita cek dulu sejarahnya. Masyarakat Malaysia terbagi dalam 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kaum Melayu, termasuk orang Sabah dan Sarawak. Kelompok pertama ini cukup eksklusif dengan istilah pribumi atau bumi putra. Selanjutnya adalah penduduk keturunan Cina. Jangan lupa di like, subscribe ya, Ajis Traki Channel. Dan yang ketiga adalah etnis India yang jumlahnya cukup signifikan di negara itu. Sejak zaman penjajahan Inggris, kaum Melayu Malaysia terpinggirkan oleh orang-orang Cina dan India yang mendominasi aktivitas ekonomi di Malaysia, termasuk pekerjaan di jawatan pemerintah kolonial. Ketika negara itu merdeka, para bangsawan Melayu dan juga UMNO sebagai partai yang mewakili kaum Melayu berusaha membendung hegemoni orang Cina dan India dengan memasukkan klausul keistimewaan Melayu dalam konstitusi Malaysia. Pasal 153 yang mengatur ketuhanan Melayu dalam konstitusi atau perlembagaan Malaysia memberikan tanggung jawab kepada raja untuk jaga keistimewaan kaum pribumi. Keistimewaan tersebut termasuk kemudahan untuk menjadi pegawai negeri, mendapatkan beasiswa pendidikan, pinjaman di bank, kepemilikan tanah, dan sebagainya. Ini hak istimewa Melayu ya. Kedudukan istimewa pribumi dalam konstitusi ditentang keras hingga menimbulkan sentimen rasial antara orang Melayu versus orang Cina. Dan puncaknya pada tanggal 13 Mei 1969 terjadi kerusuhan rasial di Kuala Lumpur. Jumlah korban jiwa akibat kerusuhan ini hampir 200 orang. Namun ada laporan yang menyebutkan korban meninggal jauh lebih banyak. Sebanyak 6.000 orang kehilangan tempat tinggal dan setidaknya 211 kendaraan dan 753 bangunan rusak dan terbakar. Efek konflik tersebut masih terasa hingga hari ini dan menimbulkan segregasi di Malaysia. Masyarakat terpolarisasi berdasarkan ras. Hal itu tidak saja terjadi dalam komunitas sosial, bahkan di sektor pendidikan dengan kemunculan sekolah-sekolah vernikular atau sekolah kebangsaan yang berasaskan etnis atau kesukuan. Cina untuk Cina, India untuk India. Dalam konsep negara bangsa, itu tentu menjadi sesuatu yang sangat dilematis. Dah sampai masanya Melayu tunjuk yuk. Siapa dia Melayu? Perkara 153 dalam konstitusi Malaysia secara eksplisit menggambarkan segregasi antara pribumi versus pendatang. Pertanyaan yang muncul adalah siapa pribumi dan siapa pendatang. Pribumi yang dimaksud adalah orang Melayu selain orang Sabah dan Sarawak.
Sementara definisi Melayu dalam konstitusi Malaysia adalah mereka yang beragama Islam, menggunakan bahasa Melayu, dan mempraktekkan atau mengamalkan kebudayaan Melayu. Lalu yang dimaksud pendatang adalah mereka yang beretnis Cina dan India. Ini sangat paradoks, karena dua etnis ini konon sudah mendiami wilayah Semenanjung Malaya sejak berabad-abad. Menariknya, etnis India dan Cina ini bisa dipribumikan atau dimelayukan jika mereka mau berpindah agama. Nah ini Dan Pakistani semua Melayu. Kadazan, Bacau, India Muslim dan Siam. India Muslim dan Siam. Pada akhirnya hal-hal seperti ini cenderung bersifat politis. jangan lupa subscribe ya. Kaum Melayu Malaysia selalu merasa takut jika kedudukan istimewa tersebut sewaktu-waktu dapat dihilangkan. Apalagi eksistensi orang-orang Cina dan India di bidang ekonomi politik juga semakin kuat dan mengancam posisi keistimewaan mereka, termasuk problem demografi di mana populasi orang Cina dan India yang tumbuh signifikan di sana. Hari ini, para politisi Cina dan India bahkan dari kalangan oposisi Melayu sendiri mulai berani melakukan kritik terhadap konstitusi yang mempertuankan kaum Melayu. Inilah juga bahaya kalau kita pergi kepada ketuhanan Melayu. Kita kena utarakan Melayu yang berwibawa, Melayu yang bertakwa, Melayu yang berintegriti, bukan ketuhanan Melayu. Kalau kita pergi ke ketuhanan Melayu, ia sama dengan white supremacy. Tentu saja ini mengancam hegemoni UMNO dan juga bangsawan-bangsawan Melayu. Ketika kedudukan istimewa mereka mulai terancam, maka disitulah terjadi persinggungan antara Indonesia dan Malaysia, sekaligus menjawab alasan utama mereka begitu gencar melakukan propaganda untuk memelayukan seluruh Nusantara. Kebutuhan untuk terus mempertahankan kedudukan istimewa kaum pribumi Melayu menyebabkan UMNO dan para elit Malaysia harus memelayukan semua pendatang dari Nusantara Indonesia. Semua suku, baik suku Jawa, suku Banjar, suku Bugis, Minang, Madura, Batak, Makassar, dan sebagainya yang telah menjadi warga negara Malaysia harus dimelayukan. Mengapa demikian? Karena hal itu adalah untuk memperbanyak komposisi jumlah kaum Melayu di Malaysia. Coba letakkan Jawa Malaysia, Bugis Malaysia, Batak Malaysia, Sunda Malaysia sebagaimana adanya sebagai suku yang berdiri sendiri terpisah dari suku Melayu asli, maka struktur demografi negara itu akan berubah total. Barangkali jika di mapping suku Melayu Malaysia asli dari Kelantan, Johor, Perak, Negeri Sembilan, Terengganu, Sabah, dan sebagainya bahkan tidak mencapai 30% dari total populasi Malaysia. Apalagi ada narasi-narasi yang berkembang yang disuarakan oleh kalangan non-pribumi yang menyatakan bahwa tidak ada orang pribumi di Malaysia karena semua adalah pendatang dari Indonesia. Tentu saja fakta itu tidak disukai oleh para bangsawan Malaysia dan juga UMNO sebagai partai yang bertahun-tahun telah mendominasi politik negara itu. Makanya propaganda bahwa seluruh Nusantara adalah bagian dari peradaban Melayu terus disuarakan oleh para tokoh-tokoh politik UMNO, para intelektual pribumi, dan kini hal itu telah menjadi dogma sejarah yang dipercayai sebagai sebuah kebenaran oleh sebagian warga Malaysia. Jadi ini menjawab mengapa orang Malaysia harus memelayukan Nusantara Indonesia. Malaysia membutuhkan populasi suku-suku Indonesia untuk menopang kepentingan para elit pribumi di sana. Dari situ mereka menciptakan konsep alam Melayu Malaysia yang masih belum jelas kebenarannya. Ada juga cerita tentang peradaban atau tamadun Melayu Malaysia yang dilebih-lebihkan. Semua hanya agenda politik domestik para elit Malaysia. Para politisi, bangsawan hingga cendekiawan yang ingin terus mempertahankan keistimewaannya. Dan sesungguhnya itu adalah urusan rumah tangga Malaysia, sepanjang tidak menyeret negara lain ikut masuk atau malah bertabrakan dengan kepentingan negara lain. Pertanyaannya adalah, apakah strategi Malaysia memelayukan semua suku Indonesia itu bersinggungan dengan kepentingan Indonesia? Jika kalian tahu, silakan komen di bawah.
Oke teman-teman, ya demikian ya kenapa Malaysia selalu memelayukan suku-suku yang ada di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kepentingan elit Melayu di Malaysia, karena di situ ada politik untuk memperbanyak ya jumlah Melayu yang ada di Malaysia untuk bisa mempertahankan hak kaum Melayu yang ada di Malaysia. Jelas apa yang digaungkan oleh Malaysia seperti konsep Melayu dan definisi Melayu yang ada di Malaysia sendiri itu sangat bertentangan sekali. Malaysia mengeklaim konsep Melayu itu meliputi keseluruhan dari kawasan Asia Tenggara bahkan yang ada di luar Asia Tenggara, tetapi definisi yang ada di Malaysia tentang apa itu Melayu itu sangat berbeda sekali. Melayu itu Islam, Melayu itu harus berbahasa Melayu, Melayu itu harus mengamalkan adat istiadat Melayu. Dan sekali lagi tak lain hanya untuk kepentingan elit Melayu di Malaysia dan politik Melayu di Malaysia. Mengapa Malaysia selalu memelayukan etnik-etnik yang ada di Indonesia? Oke teman-teman, ya demikian satu ulasan video yang menarik sekali. Gimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa dukung channel ini dan juga Aji Strahi Channel. Silakan dikunjungi, link sudah ada di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.